Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Yesus, kau sungguh baik. Engkau Allah yang baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Engkau nama di atas segala nama. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, kau sungguh baik. Engkau terlalu baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi. Mau memujimu, ku selalu Selalu hanya Yesus dalam kehidupan mau kami. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap jiwa dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, menyembahmu, kami berketetapan hati untuk menyembah, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang bertambah-tambah, kami yang berkurang-kurang Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu,
Tuhan lihat hati, bukan melihat yang lain. Katakan cintamu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya dalam kehidupan kami, Jesus.
masye. Shikira bara. Ambil waktu saudara, 1 menit merenungkan pujian ini. Lihat lagi tilik hati di hati kita. Adakah sungguh aku memberikan persembahan dan pujian yang tulus dari hatiku kepada Dia? Tuhan, ini kami. Kau tilik setiap hati. Biar ada hati yang benar-benar menyembah dan memberikan yang terbaik kepadamu. Persembahan yang menyenangkan hatimu menjadi dupa yang wangi di hadapanmu. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Bapa. Lawat kami Tuhan. Hari ini Tuhan. Satu turning point. Hati kami yang tawar, yang dingin, yang keras, yang udah lama Tuhan tidak bersekutu indah dengan Engkau. Balik lagi sama Engkau Tuhan. Thank you Jesus for your gift. Thank you Jesus for your presence. Thank you for your sweet presence God. Thank you Engkau hadir. Thank you God for the healing. Bukan cuma fisikal yang Tuhan akan lakukan di tempat ini, tetapi kesembuhan hati. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bebaskan hidup yang terbelenggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengadakan restorasi pagi hari ini. Terima kasih Yesus. In Jesus name we pray. Amen. Selamat pagi semua saudara-saudara. Shalom, semua sukacita di rumah Tuhan. Berikan senyum kanan kiri. Katakan saya sukacita hari ini di rumah Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, juga persembahan khusus dan juga untuk training center. Ada satu firman yang saya ingin share, yang saya pelajari. Dan saya percaya dari firman ini akan bicara kepada setiap daripada kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan terhadap Dia, amin. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain dan kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan, selanjutnya dilahirkannya Habel dan Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Kain menjadi petani, Habel menjadi gembala. Kemudian lompat ya yang di ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini persembahan yang Habel bawa di hadapan Tuhan. Habel tadi sebagai apa? Dia adalah sebagai gembala ya, dan dia mempersembahkan persembahan yang terbaik. Yaitu dari yang pertama yang dia dapat. Kambingnya mungkin dombanya baru pertama lahir. Dia gak makan sendiri. Dia gak simpen sendiri. Oh nanti tak ternakan lagi jadi pertemaan domba dan kambing. Enggak. Tapi dia olah. Dan dia persembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan Habel bukan cuma saja memberikan persembahan dari yang pertamanya, tetapi dan lemak-lemaknya. Kalau bahasa Indonesia kan dibilang yakni lemak-lemaknya. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu dan lemak-lemaknya. Jadi semuanya. Mengapa saya tekankan pada lemaknya?
Karena waktu kita melihat di dalam buku Imamat ya, nanti bisa dibaca sendiri, Imamat 17:7 juga. Ada satu yang indah, yang Habel tahu persis kenapa yang dia persembahkan tuh gak sembarangan, makanya Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Karena lemak itu bicara, hal itu yang bagian yang dikenan Tuhan, yang Tuhan mau. Di situ dikatakan lemak itu korban yang wangi, yang harumnya nyampe ke tahta Allah. Sedangkan Kain, Tuhan tidak mengindahkan. Karena dikatakan di ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi ada satu perbedaan yang besar, satu sebagian, satunya dari persembahan yang buah sulung yang utama. Plus dia benar-benar melakukan satu effort. Kenapa dia sampai bisa mikir cari lemak, kenapa enggak cari bagian yang lain? Kan banyak bagian di dalam domba, bukan? Saya percaya Habel ini orang yang benar-benar cari tahu Tuhan, yang menyenangkan hatimu yang gimana ya Tuhan. Persembahan yang bisa bikin kamu senang itu yang mana Tuhan. Maka pagi hari ini, saat di momen-momen Christmas ini, dia sudah memberikan yang terbaik, terindah di dalam hidup kita. Yang tunggal dia berikan kepada kita. Menebus setiap dosa pelanggaran kita. Adakah waktu kita datang memberikan hidup kita, termasuk di dalam financial kita, adakah kita seperti Kain atau seperti Habel? Anda sendiri yang bisa mengevaluasi kita, hati Anda sendiri. Berikan yang terbaik. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, yang bagaimana yang bisa menyenangkan hatimu? Aku mau Tuhan, sekalipun Tuhan, aku kepingin sih, domba itu aku kepingin nikmati sendiri. Tapi kalau ini yang menyenangkan hatimu, aku kasih Tuhan. Kalau lemak ini bagian yang enak, kalau sate itu kan kalau ada lemaknya enak ya. Tapi kalau ini Tuhan, yang menyenangkan Engkau, aku kasih Tuhan. Timeku yang mana Tuhan? Apakah waktuku yang Tuhan mau di pagi hari? Lebih lagi untuk Tuhan, aku kasih Tuhan. Membawa persembahan persepuluhan sudah bagian kita. Tetapi Tuhan bicara ada yang lain. Yang Tuhan minta dari kita seperti Pastor Paul waktu lalu khotbah. Mobil yang baru. Ya udah Tuhan, aku kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti persembahan yang terbaik, yang menyenangkan hatimu itu yang bagaimana. Biar ada kerinduan di dalam hati kami yang demikian. Kami tidak asal-asal berikan waktu kami, hidup kami, keuangan kami seperti Kain, cara Kain memberi. Tetapi kami mau belajar seperti cara Habel memberi. Yang menyenangkan hatimu. Kami aja senang Tuhan. Kalau orang beri kami itu yang bisa menyenangkan kami. Demikian kami juga mau. Yang kami lakukan juga bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bless your people, oh God, in Jesus name. Amen. Silakan saudara-saudari memberi kotak persembahan Anda di depan. Juga bisa memberikan lewat cek, app maupun seal dan teks. Nah, pagi hari ini sebelum kita menyaksikan pengumuman di layar ya, ada satu pengumuman yang saya percaya kita semua sudah menanti-nantikan ini. Yaitu di dalam weekend ini, Sabtu sama Minggu ini kita akan merayakan apa? Christmas bersama. Berikan tepuk tangan kepada kanan kiri semua saudara. Karena kenapa? Saya percaya kita semua banyak yang sudah ambil bagian. Baik membagikan touch card juga melayani di hari itu.
Jangan lupa ya, kita itu hari Sabtu tanggal 20 Desember kita akan mulai acara jam 4.30 dan hari Minggu tanggal 21 Desember kita akan mulai jam 10. Tetapi pintu sudah dibuka 15 menit sebelumnya. Untuk itu come early. Amen. Come early dan jangan lupa yang kemarin udah RSVP ya, dicek lagi emailnya. Karena pihak dari panitia sudah mengirimkan tiket untuk Anda bisa masuk. Jadi setelah RSVP, tiketnya dilihat, di-download, kalau perlu di screenshot supaya tidak waktu Anda entrance itu, waktu masuk lancar, gampang, gak cari-cari, aduh gak ada wifi, gak ada begini ya. Nah untuk itu karena kita ekspektasi, kita ngelihat sudah banyak yang RSVP ya. Dan parking ini terbatas. Jadi kalau bisa carpool, satu keluarga pergi merayakan Christmas sama-sama. Amen. Sama temen juga sukacita. Nah untuk itu juga kami juga berharap dari semua orang ini bisa alert ya dengan keadaan demikian. Parkiran juga tiket dan doakan acara ini. Amin. Kita yang sudah ambil bagian, kita nggak mau cuma sekedar pekerjaan aktivitas. Tetapi sungguh-sungguh visi ini bisa terjadi. Di mana true worship and praise di tempat ini. True pelayanan kita. Orang-orang yang dilayani, yang kita bawa, yang datang. Semua akan mengalami zaman Tuhan. Yang belum mengenal Yesus akan mengenal Yesus dan memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Yang sudah lama meninggalkan rumah Allah. Mereka akan kembali. Dan hatinya siap untuk kembali dan mengikuti Tuhan setia seperti kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan pengumuman di layar. Hello, City Blessing Church. We are so thankful for all of you who are here with us this morning. Happy Sunday. My name is Joy, and I'm here to bring you today's Sunday announcements. We want to start by giving a big shout out to our youth and college ministries. This past Friday marked their final gatherings of the year, including O2 Youth's Christmas game night here at our Walnut campus, a great time of celebration and fellowship, and also our Access College Ministry gathering as well. What an incredible year it's been for our young people. If you're a part of Eden Generation at our Colton campus, be sure to mark your calendar for Eden Christmas Gathering on December 26th at 6:30 p.m. Young people, make sure to follow Eden Generation on Instagram for more details and updates. Next, we want to share a couple of important save the dates. First, mark your calendars for Intercession and Vision Night on Friday, January 9th. Those of you at the Walnut campus will be gathering at Walnut, and our Colton campus will be hosting their own gathering as well. More details are coming soon, but for now, save the date, Friday, January 9th. Second, looking ahead to 2026, Church Day is back. We used to host Church Day annually, and we're excited to bring it back. This will be a special day of appreciation, vision, and fellowship for all City Blessing members. More information will be shared soon, but for now, save the date, February 7th, 2026. And lastly, just a quick reminder, our Miracle Hill Healing Room ministry at the Walnut campus will be closed for the month of December and will reopen on January 11th. All right, church, that's all for this week's Sunday announcements. We pray you will have a wonderful, joyful Christmas, and we'll see you next week at our special Christmas service. Please silence. Haleluya. Saudara, maafin saya kalau suara saya merdu karena agak bindeng sedikit. Jadi biasanya kalau orang bindeng itu suaranya merdu ya. Haleluya. Mari saudara kita berdiri, kita berdoa. Doa adalah meminta kepada Tuhan untuk supaya Tuhan menyatakan dirinya, hadiratnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan yang tahu, Tuhan yang hadir,
Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan, pada saat kami menyembah Engkau, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Pada saat kami berkumpul, 2 atau 3, Engkau berfirman bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini Engkau akan nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib ini Tuhan. Karena kami tahu setiap perbuatan-Mu pasti ada terobosan, ada mujizat, ada sesuatu yang dilakukan yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau mungkin. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau berkarya, berdaulat, berkuasa atas setiap daripada kami hari ini. Kami berserah kepada Engkau. Engkau lakukan apa yang ingin Engkau lakukan, katakan apa yang ingin Engkau katakan. Kami submit kepada ketuhanan Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Coba berikan salam kiri kepada kanan, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara, istri saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara. Karena saya percaya dengan doa saudara dan seluruh pastoral, Tuhan campur tangan. Kita vacation di Eropa, di satu tempat di Sweden, di Stockholm. Istri saya sakit, dibawa ke rumah sakit dan di treatment di sana. Puji Tuhan sekarang sudah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan itu luar biasa sekali saudara. Maka daripada itu istri saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua doa-doa yang dipanjatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, seperti minggu lalu sudah dikatakan, dikotbahkan oleh Pastor Joyce bahwa bulan ini kita akan bicara mengenai apa saudara? God's presence, hadirat Tuhan. Nah saudara, minggu lalu dikatakan Yesus datang ke dunia ini, dia bawa hadiratnya. Dia bawa hadiratnya dan waktu dia mati di kayu salib, dia tinggalkan hadirat Tuhan itu supaya menyertai setiap daripada umatnya. Nah saudara, saya akan memberikan judul di dalam khotbah ini adalah hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya kita sebagai orang percaya, kita itu tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Nah saudara, kenapa? Karena hidup di dunia ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Firman yang akan saya bagikan adalah demikian. Di Keluaran 33 ayat 14 mengatakan demikian saudara. Lalu ia berfirman, ia ini Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bahasa Indonesianya sepertinya kayaknya Tuhan ini mau membimbing. Tapi dalam bahasa Inggrisnya saya lihat powerful sekali saudara. Dia katakan, and he said, my presence will go with you. Hadiratku akan menyertai kamu, and I will give you rest. Nah saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan kalau berjanji selalu iya dan amin saudara. Jadi, my presence will go with you. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, saya perhatiin ya, banyak orang Kristen mengenal Tuhan, tetapi tidak semua hidup di dalam hadiratnya. Kita tahu firman-Nya bahwa hadirat Tuhan menyertai kita, tetapi banyak sekali kita cuman berdasarkan kewajiban atau keagamaan saja saudara, sehingga kita tidak menyadari kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Bicara mengenai hadirat Tuhan bukan hanya soal ibadah hari Minggu, tetapi kehidupan kita sehari-hari saudara. Kehidupan kita sehari-hari di mana kita mencerminkan Kristus yang hidup bersama-sama dengan kita. Nah untuk itu saudara, saya percaya
saya belajar ya saudara ya, kalau kita ini harus mengerti untuk supaya kita bisa yakin dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi kita itu, pengertian itu penting saudara. Bukan hanya sekedar kita terima, tapi kita harus mengerti. Untuk itu kita akan belajar mengenai apa itu hadirat. Apa itu hadirat Tuhan? Apa itu hadirat Tuhan, saudara? Coba, ada yang tahu nggak apa itu hadirat Tuhan? Tante Leni biasanya lebih tahu cepet nih. Hah? Anugerah Tuhan. Luar biasa sekali ya. Jadi menurut definisinya, hadirat Tuhan adalah realitas bahwa Tuhan hadir bersama kita, dekat dengan kita, dan aktif bekerja. Ini loh Tuhan loh saudara. Dia bersama kita, dekat dengan kita, dan aktif bekerja. Bukan sekedar konsep iman, tetapi hubungan yang dapat dialamin. Jadi saudara, hadirat Tuhan itu kita dapat alamin. Nah, ini dinyatakan oleh Roh-Nya yang membawa hubungan, kuasa, dan perubahan hidup. Jadi saudara, kalau kita berjalan bersama-sama hadirat Tuhan, hidup kita itu nggak sama lagi seperti dulu. Amin saudara, nggak sama lagi seperti dulu. Kalau dulu suka ngomong yang bergosip-gosip, kalau kita berjalan sama Tuhan selalu ngomongnya yang positif. Nah makanya kalau orang Kristen bergosip, mereka nggak menyadari kalau mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga suara Tuhannya nggak didengerin. Suara dirinya yang dikeluarkan, yang didengerin saudara. Nah saudara, dalam hal ini saudara, saya pelajarin di Alkitab mengenai hadirat Tuhan ini, saya pelajarin dari Alkitab. Ternyata di dalam Alkitab ini ada 3 jenis hadirat Tuhan. 3 jenis hadirat Tuhan. Siapa yang mau tahu 3 jenis? Ada 3 jenis hadirat Tuhan. Oke. Yang pertama, saudara tahu dia itu Tuhan ya, omnipotent, omnipresent, omniscient. Ternyata hadirat Tuhan itu omnipresent. Tuhan yang maha hadir. Jadi saudara, kalau dia Tuhan yang maha hadir, kemana aja kita pergi selalu ada dia. Kemana kita berada, dia selalu ada sama-sama dengan kita. Mau di mana aja. Daud itu sampai kebingungan saudara. Dia katakan begini Daud ya saudara ya. Saya kasih satu firmannya aja. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Hadiratmu. Dalam bahasa Inggrisnya ya saudara. Tapi saya akan baca, saya nggak ambil seluruhnya, tapi saya akan baca beberapa ayat di bawahnya saudara. Interesting saudara. (139) ayat mulai itu. Nah, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi saudara, kita harus punya pengertian dan kepercayaan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi kalau saudara ada di ruangan yang sunyi, saudara jangan pikir Tuhan itu nggak ada. Kalau ada saudara mencuri-curi apa, jangan pikir Tuhan itu nggak ada.
Tuhan itu selalu ada, saudara. Tuhan itu ada di mana-mana, saudara. Bedanya iblis sama Tuhan, iblis nggak bisa omnipresent. Iblis nggak bisa hadir di mana-mana. Tuhan itu hadir. Tuhan ada di sini. Orang-orang di Indonesia pun Tuhan ada di sana, saudara. Orang-orang di Afrika pun Tuhan ada. Waktu saya vacation, Tuhan juga hadir sama-sama saya, saudara. Jadi saya percaya kalau saudara mulai mengerti hal ini, saudara tahu kalau Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Nah saudara, ada di mana-mana saudara. Yang kedua saudara, mau tahu nggak yang kedua saudara? Yang kedua itu indwelling present. Hadirat Tuhan yang diam di dalam kita. Maksudnya apa saudara? Maksudnya melalui Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Nah di buku Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa dan meminta Roh Sang Penghibur, Roh Kudus, yang Dia akan diam bersama-sama dengan engkau. Jadi saudara kalau Dia diam bersama-sama dengan kita, di buku 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan apa saudara? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah saudara, bedanya orang yang percaya sama orang yang belum percaya, mereka nggak tahu kalau Tuhan itu ada di mana-mana saudara. Tetapi kalau orang percaya, Tuhan ada di dalam kita. Nah saudara, Tuhan ada di dalam kita. Nah, di dalam perjanjian lama, hadirat Tuhan itu adanya di kemah suci. Saudara harus pergi ke kemah suci. Atau zaman Salomo itu bait Allah ya. Ada, jadi tiap tahun mesti pergi atau tiap minggu. Tetapi di dalam perjanjian baru, kitalah baitnya. Jadi saudara kita tidak membawa Tuhan ke gereja, tetapi Tuhan bersama hadiratnya, bersama-sama kita, kemana kita berada. Jadi Tuhan ada di dalam ini saudara. Kenapa Tuhan ada di dalam ini? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau memperlengkapi. Nah kenapa Tuhan ada ini? Ini supaya kita itu menjaga hati kita saudara. Hati kita ini kadang-kadang lebih condong ke arah kedagingan. Nah makanya adanya Roh Kudus ini menyadarkan kita. Di buku Yohanes 16 ayat 8, pekerjaan Roh Kudus itu untuk menyadarkan kita akan dosa. Jadi kita ada perasaan gak enak di sini kalau ada dosa ini. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan. Kalau ada Roh Tuhan saudara, hal-hal yang tidak ketuhanannya, tidak Tuhan itu selalu membuat hati kita itu gak tenang. Gak enak saudara. Sehingga kita mudah bertobat. Mudah kembali kepada Tuhan. Nah, seringkali kalau kita gak mendengar, bukankah kita gak mendengar Tuhan dan kita gak bertobat, kita terus berjalan di luar daripada jalannya Tuhan. Apakah Roh Kudus akan diam bicara? Hah? Kok pada diam sih semua? Serius nih, ini bulan Desember, ini mesti the joy, bulan yang joy, amin. Tertegun mendengar suara saya yang merdu ini ya. Apakah Roh Kudus diam saudara? Roh Kudus enggak diam karena pekerjaannya untuk menyadarkan kita. The problem is bukan Roh Kudus yang enggak bicara. The problem is kita yang enggak mau dengar.
Seringkali kita nggak mau dengar. Kenapa? Karena kita nggak mengerti kalau Roh Kudus itu diam bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu yang membimbing kita, menjaga kita supaya kita itu bisa berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah saudara, berikutnya ya, kenapa Tuhan taruh rohnya? Supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah wadah daripada hadirat Tuhan. Sehingga dikatakan kita ini adalah bait suci, bait suci, bait suci Allah gitu ya. Walaupun kita bisa sakit, tapi ya Tuhan itu berdiam di sini loh saudara. Wow, saya waktu vacation saudara, ngelihat istri saya sakit, Roh Kudus itu bicara, cek dokter. Terus waktu kita ke Sweden, saya tanya sama reception hotel, kalau saya miss perjalanan yang ke Sweden itu miss, pergi ke satu tempat lagi, itu lebih kutub lagi saudara, nggak ada rumah sakit situ. Itu bisa lebih parah lagi, karena kalau ke rumah sakit bisa 2-3 jam. Pada saat itu, waktu saya tanya dan saya bawa dia, dan istri saya setuju untuk pergi ke dokter. Nah saudara, ini loh, bagaimana Tuhan intervensi waktu kita menyadari bahwa Roh Kudus yang diam berdarat di dalam kita itu bicara kepada kita. Dan waktu dia bicara kepada kita, kita dengar, kita lakukan. Dan kita melihat campur tangan Tuhan. Dan sungguh luar biasa sekali. Dari hotel ke rumah sakit only 10 minutes. Rumah sakitnya juga besar, bagus. Dan mereka juga nggak banyak tanya ini, mesti bayar apa ini. Saya tanya, oh oke, langsung ditenganin dulu. Sampai sekarang bilnya juga belum dikirim. Tapi ya puji Tuhan, kita punya travel insurance. Jadi saudara, kita itu, Roh Kudus itu akan selalu berbicara kepada kita. Ini yang ketiga yang luar biasa nih saudara. Yang ketiga adalah manifest present. Hadirat Tuhan yang dinyatakan manifest. Thank you. Tuhan kalpot ya. Nah, hadirat Tuhan yang dirasakan dan dialami secara nyata. Di buku Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, in your presence dalam bahasa Inggrisnya, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi sukacita yang melimpah itu dirasakan. Ngerasakan saudara. Kalau saudara merasakan sukacita itu saudara tahu, nggak bisa dibeli saudara. Itu yang keluar dari dalam. Yang saudara sendiri menyadari, wah, this is something different, berbeda. Nah saudara, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, bagaimana Tuhan memanifestasikan hadiratnya di perjanjian lama, Musa di Gunung Sinai, the burning bush. Waktu dia naik ke atas, Tuhan mengatakan, lepaskanlah kasutmu karena tempat yang kau berdiri itu adalah kudus. Kenapa? Karena hadirat Tuhan di situ, saudara. Hadirat Tuhan. Nah, saudara, hadirat Tuhan itu dinyatakan. Nah, saya waktu tahun 96, saya waktu itu gereja kita masih di Claremont, waktu kita itu pergi Friday night prayer. Jadi saudara, hadirat Tuhan walaupun hari Jumat Friday night prayer selalu hadir saudara dan bisa menjamah kita semua. Jadi kalau nanti tanggal 9, Januari 9 kita ada Vision Night and Prayer Intercession, saudara bisa datang. Saudara bisa mengalami hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan.
Ya, waktu itu saya datang untuk berdoa dan Tuhan jamah saudara. Waktu Tuhan jamah manifestasinya saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan, segala roh-roh jahat yang ada di dalam saya ini harus keluar. Waktu Tuhan hadir, nggak bisa ada roh jahat saudara. Keluar semua saudara, sampai jam 2 malam saya dibersihin saudara. Sejak itu saya punya pandangan berbeda. Itu namanya Tuhan memanifestasikan hadiratnya. Saya percaya saudara semua di tempat ini pasti pernah merasakan hal yang demikian. Siapa di sini yang belum pernah merasakan jamahan Tuhan yang real? Semua udah pernah kan? Karena apa? Tuhan itu real saudara. Tuhan itu nyata. Dia kalau memanifestasikan, kita bisa merasakan. Jangan underestimate Tuhan punya hadirat. Karena di dalam hadiratnya dia, Lukas 1 ayat 68 mengatakan jika Tuhan melawat umatnya, maka akan ada kelepasan. Nah saudara, kalau saudara baca buku Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, setiap kali Tuhan Yesus hadir, pasti ada mujizat. Pasti ada kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena kehadirat Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Amin saudara. Nah saudara, tanda-tanda Tuhan dinyatakan. Nah saudara, tanda-tanda Tuhan dinyatakan. Luar biasa sekali, tanda-tanda Tuhan dinyatakan. Nah, yang pertama itu seperti firman Tuhan mengatakan di dalam hadiratnya ada damai sejahtera yang dalam. Jadi saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah saudara, waktu saudara berada di dalam hadirat Tuhan, saudara ingat ya, setiap hari saudara ingat kalau Tuhan itu selalu bersama-sama dengan saudara gitu. Nah kalau saudara merasa tidak ada damai dalam hidup saudara, kalau saudara merasa ada sesuatu yang membuat saudara resah atau worry atau cemas, simple saudara, berdoa supaya Tuhan menyatakan hadiratnya. Firman Tuhan mengatakan Yesus, damai sejahteraku aku tinggalkan kepadamu supaya damaiku memerintah atas hatimu. Tuhan tahu struggle setiap orang saat ini ya saudara ya. Damai. Nggak ada damai. Nah saudara, saya percaya Tuhan Yesus itu tahu. Makanya waktu kita tahu hadirat Tuhan itu membawa sukacita, membawa damai, kita yang merasa enggak enak hatinya ataupun perasaannya enggak enak atau cemas, worry, kita berdoa bagi yang sudah berbahasa lidah supaya saudara dikuatkan. Nah saudara, seringkali kita lupa, kita diam, lama-lama kita jadi stres. Setelah stres pergi ke dokter dikasih obat. Obat stres, namanya nanti kita hidupnya ikut minum obat stres terus. Nah saudara, jadi saudara harus tahu ini saudara. Karena saya percaya bukan kebetulan di bulan Desember ini, di masa-masa mempersiapkan Natal ini, kita mempunyai tema di dalam khotbah ini mengenai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sangat precious saudara, sangat benar-benar itu berharga itu saudara. Dan hanya orang percaya yang bisa mengalami manifestasinya saudara. Dan orang-orang yang akan yang Tuhan pilih untuk menjadi percaya bisa mengalami hadirat Tuhan saudara. Amin saudara. Nah di dalam yang berikutnya saudara, pertobatan dan perubahan hidup. Jadi saudara, kalau kita melihat Tuhan melawat dan kita mengalami Tuhan, itu pasti ada pertobatan. Nah saudara bisa melihat di buku Kisah Para Rasul waktu dikhotbahkan dan mereka mengalami Tuhan, mengalami
mujizat Tuhan, mereka bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada perubahan hidup, saudara, perubahan hidup yang seperti saya katakan dulu waktu sebelum saya datang ke prayer night itu, saya itu tidak serius dalam mengikuti Tuhan, saudara. Kalau ke gereja saya nggak mau datang on time, saudara. Saya bukannya datang yang lebih pagi, tapi paling telat. Nah saudara, setelah saya mengalami Tuhan, itu totally berubah, saudara. Saya bertobat, apa yang saya lakukan yang lama saya tinggalkan. Saya maju sebagai ciptaan yang baru dan saya mulai datang lebih early, saudara. Lebih early, perubahan hidup, saudara. Nah saudara, hadirat Tuhan yang dinyatakan manifestasi ini adalah pertobatan dan perubahan hidup. Nah saudara, saya percaya saudara untuk Christmas ini tanggal 20 dan 21 Tuhan akan menyatakan hadiratnya, saudara. Jadi kalau saudara sudah mengundang orang-orang, teman-teman saudara yang belum bertobat, atau saudara belum mengundang orang-orang yang belum bertobat, undang mereka, saudara. Katakan, di gereja kita ada Christmas concert. Biasanya kalau orang dengar kata concert, mereka suka. Kalau Christmas service, mereka mikir. Kalau Christmas concert, wah ada main musical nih ya. Jadi mereka suka kasih undangannya, saudara, supaya mereka datang. Kalau yang sudah datang, doain supaya Tuhan menyatakan hadiratnya. Waktu Tuhan menyatakan hadiratnya, mereka yang datang, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan datang, mereka akan mengalami Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan, dan mereka akan bertobat, saudara. Mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mereka akan berubah. Kok cuma 2 orang yang bertepuk tangan? Nah saudara, mereka akan berterima kasih kepada saudara. Saya pernah waktu itu, saya melihat ada satu orang. Saya lagi berdoa pada Roh Kudus. Roh Kudus, siapa yang belum terima Tuhan Yesus? Roh Kudus katakan, that man. Oke, saya mulai berdoa. Satu hari dia ada di lobi. Saya datang, saya mulai share the gospel. And share the gospel, Roh Tuhan itu hadir, saudara. Waktu Roh Tuhan hadir, hati yang keras itu menjadi lunak. Dan saya share, saya tanyakan, Tuhan itu sayang sama kamu, dia pilih kamu. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia pulang. 3 bulan kemudian dia datang lagi, dia pergi makan sama saya, dia bilang, Pastor Tom, thank you for sharing the gospel. Karena apa? Karena kalau saya tidak terima Tuhan Yesus, saya tidak tahu di mana saya berada sekarang. Saya pikir, saudara, orang-orang yang saudara undang, orang-orang yang saudara bawa ke gereja yang belum mengenal Tuhan Yesus, waktu mereka terima Tuhan Yesus, one day mereka akan mengatakan, thank you for sharing the gospel. Thank you for bring me to the church. Karena saya tahu, sekarang saya tahu Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Tuhan itu kita bisa mengalami, bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya yang tadinya tidak punya damai, sekarang waktu ke gereja, Christmas concert, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa yang tidak bisa saya dapatkan. Saya ada kekosongan hidup, worry, tidak ada putus asa, tidak ada semangat hidup. Waktu saya datang, saya merasakan jamahan Tuhan. Saya merasakan hidup saya penuh dengan berarti. Saya punya pengharapan. Mereka akan sukacita. Dan mereka katakan, Rudy, thank you for bring me to the church. Nah saudara, saya percaya mereka akan mengatakan terima kasih kepada saudara. Karena apa saudara? Tuhan adalah hadirat Tuhan yang dinyatakan manifestasi.
Dan kita semua sudah mendoakan kalau Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi saudara, jangan give up untuk mengundang mereka. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Saudara udah undang. Saya baru dengar hari Minggu sudah sold out full 300 orang lebih. Tidak termasuk krunya loh. Hari Sabtu masih ada tuh. Cepetan. Kalau enggak daftar nanti enggak bisa datang kamu. Hah? Sabtu tutup ya? Kan bukannya hari ini terakhir. Oh, kemarin terakhir. I'm sorry guys. Mau tiket saya? Hah? Karena apa saudara? Tuhan akan memanifestasikan hadiratnya. Saya percaya hari ini juga Tuhan akan memanifestasikan. Nah saudara, kalau Tuhan manifestasikan hadiratnya, ini ada kesembuhan dan mujizat. Ada kesembuhan dan mujizat. Nah saudara, kita tahu Tuhan ini menamakan dirinya Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Saya percaya bagi mereka yang datang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan hatinya selalu ingin menjawab setiap daripada kebutuhan daripada kita. Makanya saudara, kita belajar hadirat Tuhan ini. Kita tahu kalau perkumpulan orang percaya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita harus fokus dan kita minta Tuhan nyatakan hadiratnya saudara. Ya saudara, karena apa? Karena saya percaya kalau saudara mempunyai satu ekspektasi, mempunyai satu kehausan, satu kelaparan akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada saudara. Apapun masalah Anda, apapun tantangan hidup saudara, apapun problemnya, waktu Tuhan hadir, menyatakan hadiratnya di dalam diri saudara, semua akan hilang saudara. Terobosan hidup akan saudara alami. Amin saudara. Yang berikutnya saudara. Kesadaran kuat akan Roh Kudus. Ini penting saudara. Ini penting saudara. Kenapa? Karena Tuhan ini bilang, Roh ini yang menuntun kita. Roh Kudus ini yang dalam bersama-sama dengan kita. Nah saudara, banyak sekali doktrin-doktrin ini yang mulai menyampingkan Roh Kudus. Nah, saudara saya, sejak saya bertobat, buku yang banyak saya baca ini adalah mengenai Roh Kudus. Roh Kudus. Hari Kamis yang lalu, saya diminta share sama grupnya di Colton yang namanya Eden itu. Ketuanya yang tadi bawa pengumuman Eden. Dia bilang, Pastor Tom, can you share about evangelism? Bagaimana caranya? Saya bilang, the only thing that, satu hal yang penginjilan Anda pasti berhasil adalah berpartner dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Karena di Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu yang diutus Bapa, dia akan bersaksi mengenai Kristus. Saudara tahu di buku 2 Korintus 4 ayat 4, Pastor Dion pernah mention ini. 2 Korintus 4 ayat 4 saya nggak taruh di sini, saudara, ini Tuhan just download. 2 Korintus 4 ayat 4, ilah zaman ini telah membutakan mereka akan pengenalan Injil. Jadi saudara, orang-orang yang belum mengenal Kristus itu, mereka dibutakan. Saudara, mereka dibutakan, mereka tidak bisa mengenal Injil. Nah saudara, waktu mereka dibutakan, kalau kita nggak berpartner dengan Roh Kudus, waktu kita share the gospel, the first thing, pertama-tama yang dilakukan pasti dia reject. Kenapa? Karena dia nggak mengerti. Nggak mengerti saudara.
Banyak orang mengatakan, kalau Tuhan Yesus Tuhan, kenapa enggak dia selamatin aja semua manusia? Bisa nggak Tuhan Yesus selamatin? Bisa. Tapi Tuhan Yesus mau atas setiap daripada kehendak kita sendiri, kemauan kita. Ayo, terbuka hatinya. Supaya hati kita itu bisa dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau kita ini tertutup, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menginjil dengan baik? Saya katakan, kita harus berpartner dengan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu adalah roh. Nah, waktu Roh Kudus adalah roh itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Roh Kudus itu tidak harus melalui jiwa saudara, mind saudara. Roh Kudus itu bisa langsung ke roh kita. Nah, waktu Roh Kudus ke roh kita, Roh Kudus ini akan bersaksi mengenai Kristus. Bersaksi mengenai Kristus. Nah, ingat, Roh Kudusnya masih ada di kamu juga kan? Kenapa? Karena omnipresent. Roh Kudusnya ada di saya sekarang, ada di Take, ada di Rina, ada Pak Sunato, ada di Dewi. Semuanya ada di sini. Omnipresent. Nah, waktu dia bersaksi, dia memberi pengertian mengenai Kristus di dalam rohnya dia. Nah, saudara, waktu dia mengerti, Roh Kudus kasih pengertian. Nah, waktu kita mulai share the gospel, pengertian ini akan memberitakan kepada your jiwa bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Sehingga orang itu mulai mengerti, oh, Yesus itu benar-benar menyelamatkan kita. Nah, waktu saudara tanya, apakah saudara siap untuk terima Tuhan Yesus? Mereka katakan siap. Nah, saya bukan hanya mengajarin hadirat Tuhan, tetapi dengan hadirat Tuhan bersama-sama Roh Kudus, kita juga bisa menjadi penginjil. Ya saudara, supaya apa? Supaya kita bisa bawa orang mengenal Kristus. Dan saya selalu berpartner dengan Roh Kudus dan setiap kali saya share the gospel, orang-orang itu terbuka saudara. Dan mereka mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Siapa di sini mau berpartner dengan Roh Kudus? Nah saudara, Roh Kudus sudah ada di tempat di sama kamu. Tinggal kita mau melakukannya atau enggak. Minta atau enggak. Firman Tuhan, sampai saat ini kamu belum meminta kepada aku. Minta saudara jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang Tuhan sudah siapkan. Supaya dia menerima keselamatan melalui kamu. Yohanes 17 ayat 20, Tuhan Yesus bilang, aku tidak berdoa kepada mereka, murid-muridnya dia. Tetapi aku juga berdoa kepada mereka yang akan percaya kepadaku melalui kesaksian mereka. Saudara, kalau kita aplikasikan dengan sekarang, Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mendoakan orang-orang yang akan percaya melalui kesaksian saudara dan saya. Jadi jangan anggap enteng kesaksian saudara mengalami Tuhan. Saudara jangan malu untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Jadi Tante Leni jangan malu Tante Leni menceritakan kesaksian waktu Tuhan menjamah Tante Leni di rumah. Amin. Jadi banyak saudara. Saudara ini, Tuhan ini mau saudara terus maju. Terus ikut di dalam dia. Dan hadirannya itu benar-benar luar biasa. Nah saudara saya mengalami karena Tuhan campur tangan. Waktu saya vacation sama istri saya, Tuhan campur tangan. Sehingga Tuhan, kalau saudara dengar dari beberapa orang dari dokter itu, kalau appendix rupture itu bukan hal yang kecil, itu benar-benar bahaya saudara. Benar-benar bahaya itu, bisa life threatening saudara. Tapi Tuhan itu bisa, dia punya nananya itu bisa ada di appendixnya nggak kemana-mana saudara. Saya melihat
kalau bukan karena Tuhan, itu gak mungkin itu bisa saudara. Jadi saudara, saya menyadari, saya sering bilang katanya, saya kan sering bilang, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan selalu menyertai kita kan. Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan menyertai kita kan di buku Yosua ya. Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nah saudara, kalau kita nggak mengalamin, kita nggak pernah take it seriously firman Tuhan itu saudara. Tapi kalau kita tahu bahwa campur tangan Tuhan itu ada dan kita lihat, wah ternyata Tuhan itu benar-benar ada ya, benar-benar nyata, benar-benar real, benar-benar. Saya bisa melihat, waktu saya lihat itu, wow Tuhan itu luar biasa. Nggak bisa saya katakan, mengucapkan syukur dan terima kasih itu tidak hanya bisa, tidak cukup hanya dengan pernyataan dari perkataan Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, sebagai penutup saya mau saudara bawa hal ini saudara. Hari ini kita mau lebih mengalami Tuhan. Nah saudara, yang pertama, hadirat Tuhan yang maha hadir membangun takut akan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara tahu Tuhan ada di mana-mana, saudara jadi takut akan Tuhan. Mau melakukan sesuatu, oh Tuhan ada nih. Mau melakukan yang nggak benar, oh Tuhan ada nih. Mau melihat-lihat yang nggak benar, oh Tuhan ada nih. Jadi saudara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan saudaranya jadi takut-takut gitu. Takut akan Tuhan itu saudara respect. Saudara itu hormati hadirat Tuhan. Saudara itu honor, precious, berharga. Jadi saudara nggak melakukannya. Jadi saudara, nggak ya, nggak mau, sorry ya. Karena saudara jaga hati saudara, precious. Nah yang kedua saudara, hadirat Tuhan yang diam di dalam itu memberikan identitas dan kuasa. Jadi saudara itu tahu identitas saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus diam bersama-sama dengan saudara, saudara dijadikan menjadi anak-anak Tuhan. Kok diam aja? Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu luar biasa loh saudara. Di buku Perjanjian Lama, di buku Kejadian ada anak manusia, ada anak Tuhan. Benar kan saudara? Saudara mau pilih yang mana, anak manusia apa anak Tuhan? Tuhan sudah mati di kayu salib, redeem saudara, dan saudara dijadikan anak-anak Tuhan yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Janji Tuhan ada di mana saudara? Hah? Alkitab. Janji Tuhan itu ada di Alkitab saudara. Jadi saudara perlu baca Alkitab. Karena apa? Karena semua ada janjinya saudara. Dia janjinya semua. Dan setiap janjinya selalu iya dan amin. Dan setiap kali kita meminta di dalam nama Yesus Kristus pasti akan diberikan kepada kita. Tapi kalau belum diberikan jangan udah komplain dulu. Sebabnya Tuhan tahu kebutuhan saudara, kalau diberikan nanti langsung diberikan saudara lupa lagi sama Tuhan. Karena kan banyak orang yang, aduh Tuhan saya butuh pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, Tuhannya di mana nggak tahu. Tapi saudara, Tuhan ini memberikan identitas kita sebagai anak Allah. Dan juga apa saudara? Kuasanya. Kuasanya bisa dinyatakan saudara dalam hidup saudara. Jadi saudara nggak hanya sebagai identitas, tapi saudara bisa memanifestasikan melalui kuasa daripada Roh Kudus.
Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu melihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Kuasanya itu luar biasa. Yang terakhir saudara, hadirat Tuhan yang dinyatakan, yang manifestasi membawa perubahan dan terobosan. Aduh kurang kemalaman sih. Hadirat Tuhan yang dinyatakan atau manifestasi ini membawa perubahan dan terobosan. Jadi saudara, kalau saudara sudah mengalami hadirat Tuhan, saudara mengalami perubahan, jangan izinkan iblis membawa Anda kembali ke circle yang sama. Kembali ke masa lalu lagi. Jadi saudara harus tahu kalau saudara mengalami Tuhan, saudara mengalami manifestasi Tuhan, saudara ini bebas, free, saudara terus maju. Makanya move forward. Kita punya tema, move forward. Jangan diam, move forward. Step by step is okay. Pastor Paul pernah mengatakan, kamu maju 3 langkah, and then mundur 2 langkah, tapi masih maju 1 langkah. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah, masih udah 2 langkah lagi. Tetap jalan terus dan mengetahui kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu mau membantu kita. Tuhan selalu mau memberikan kita terobosan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan saudara. Segala kebutuhan saudara, kalau saudara perkenalkan Tuhan, Tuhan akan jawab saudara. Maka daripada itu saudara, mari kita harus melihat ke depan. Jangan melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang, orang jiwa-jiwa yang di depan itu nungguin terus. Kita lihat ke belakang, problem ini, problem ono, problem ono. Di gereja, semua lihat ke depan saudara. Ayo bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara yang menguatkan kita di dalam Kristus. Amin saudara. Nah saudara, firman Tuhan juga mengatakan, bersukacitalah selalu, berdoalah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa, berdoalah terus ya. Mengucap syukur senantiasa, itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah saudara, bisa nggak saudara bersukacita dalam keadaan nggak enak? Bisa nggak saudara? Hah? Nah harus bisa. Kalau nggak bisa, berarti saudara belum mengerti kalau hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan saudara. Jadi kalau saudara tahu bahwa hidup saudara ini bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang tidak mungkin, saudara pasti dapat lakukan. Saudara tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang powerful. Saudara, waktu saya share gospel, share mengenai penginjilan sama anak-anak, saya tantang mereka, bisa nggak saudara mendoakan, memenangkan, memuridkan? 2. Oh mereka semangat semua saudara. Sekarang saya tantang kepada saudara. Saudara tahu hadirat Tuhan bersama-sama dengan Anda. Saudara tahu Roh Kudus bersama-sama dengan Anda, dengan kita. Saudara tahu apakah saudara berani komitmen untuk mendoakan, memenangkan, dan memuridkan 2 tahun depan 2026. Kok diam semua? Takut. Udah. Kalau takut, udah. Saya ulangin ya. Ini akan akhir tahun khotbah nih. Kalian gak akan ketemu saya lagi nanti tahun depan khotbah. Jadi sekalian aja saya tantang. Karena saya berkomitmen juga saudara untuk memenangkan. Saya gak mau 2, 10. Saya ada orang teks saya nggak kenal, saya tanya,
Saya bilang gini, do you know Jesus Christ? Oh, I want to know more about Jesus. Jesus died on the cross. Wah, langsung dia bilang, oh I studied about it. How can you sustain your faith? Wah, saya belum jawab yang itu. Saya mau jawab nanti. Saudara, tapi jangan semua teks kamu jawab yang ini saya karena digerakin Roh Kudus gitu. Jadi saudara, saya mau ulangi nih saudara. Berani nggak saudara berkomitmen? 2026 mendoakan, memenangkan, memuridkan 2. Ayo, siapa ya di sini yang mau angkat tangan? Enggak ngangkat tangan. Ayah. Cuma 1. Kenapa saya suka mengabarkan Injil? Karena saya takut. Takutnya kenapa? Ini saya ya. Waktu itu saya baca buku Yohanes kayaknya yang menanyakan Petrus, Petrus, do you love me? Benar ya, Yohanes ya. Petrus, do you love me? Saya lagi baca, Petrus bilang, Lord, I love you. Dan Tuhan Yesus nanyakan, Petrus, do you love me? Yes, Lord, I love you. 3 kali kan Petrus kecewa kan? Lord, you know I love you. Waktu saya baca, saya langsung dibawa ke alam di mana kita waktu itu udah di dalam penghakiman terakhir. Jadi waktu itu saya datang, Tom, do you love me? Kata Tuhan Yesus. Saya bilang, Lord, you know, I serve you. 2025, 25 years I serve you. Nggak tahu kapan lagi sampai kapan ini. I love you, I serve you. Ini di bawah ada suara. He is lying. Bener loh. Saya ini dengar begitu. Saya dapat kayak begitu. He's lying. He did not share the gospel to me. No, I'm in the hell, the fire. Saya di api kekal. Saya kaget. And then Tuhan Yesus, Tom, do you love? Lord, I love you. I serve you. I work in the church. I minister to people. I shepherding everything. And suddenly ada suara lagi di sini. He is lying. Saya kesakitan sekarang ini karena dia nggak pernah share the gospel. And then yang ketiganya kamu, Jesus, Tom, do you love me? Bisa jawab nggak kita? Sejak saat itu pokoknya saya planting the seed. Kalau sampai orang itu nggak terima Tuhan Yesus, paling sedikit saya katakan, Jesus loves you. At least saya say something. Ngerti nggak? Karena saya nggak mau kalau ditanya ada orang yang menjerit di bawah. Karena Peter masih di dunia, dia dapat kesempatan lagi. Oke. Dia bertobat, habis itu di buku Kisah Para Rasul dia jadi bold kan, berani. Tadinya penakut kan dia. Dia masih ada kesempatan, kalau kita udah di situ nggak ada kesempatan. Nggak dibilang good and faithful servant lagi. Jadi saya mau mengajak saudara nih. Pasti Tuhan, kalau saudara berkomitmen, Tuhan pasti kirim 2 orang itu. Angkat tangan siapa yang mau? Masih belum? Sekarang sudah banyak. Haleluya. Yang di situ belum? 2 orang. Good. Music team bisa maju. Saya suka kalau saudara berkomitmen. Pastor Nato dulu berkomitmen cuma berapa? 2 atau 5? Tapi menangin berapa? Banyak. Ayo kita berdiri, kita berdoa. Haleluya.
Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang selalu ada di mana-mana. Tuhan yang mau menyatakan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga mau melihat kuasa-Mu dinyatakan. Saudara, adakah di antara saudara yang sakit? Manifestasinya itu adalah kesembuhan, saudara, dan mujizat. Ada di antara saudara yang ingin mujizat daripada Tuhan. Saudara bisa angkat tangan. Ayo saudara. Ada saudara yang ingin apa yang menjadi tantangan saudara, Tuhan jawab. Hari ini Tuhan akan memanifestasikan hadirat-Nya. Dia, pada saat Dia memanifestasikannya, saudara akan merasakan jamahan ilahi. Haleluya. Kira patah saka. Saudara, bagi saudara yang angkat tangan bisa maju saudara. Ayo saudara, jangan malu-malu, maju aja saudara. Ini antara Tuhan dengan saudara. Tuhan akan melakukan satu yang luar biasa. Tim pendoa bisa mulai persiapkan diri. Hurata sakara, ayo saudara yang maju. Kirata sakara, nata sakara. Ayo yang angkat tangan, jangan malu-malu, maju ke depan supaya saudara bisa mengalami hadirat Tuhan. Tuhan berjanji di setiap perkumpulan selalu ada hadirat-Nya. Hadirat-Nya itu nyata. Ayo setiap sembah Tuhan saat ini. Kurata sakara lamos sokorona. Ayo saudara. Ayo, Kasa leader, Yuli, Tommy, selalu, Joen, ayo mulai, Joen, saudara, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bagi saudara yang tidak maju sembah Dia saat ini, izinkan Tuhan menjamah saudara. Izinkan Tuhan menyentuh hati saudara.
Terima kasih Tuhan. Ku Terima kasih kalau Engkau nyatakan hadirat. Terima kasih Engkau manifestasikan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau banyak menjawab setiap daripada jeritan anak-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh sangat baik. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Hanya Engkaulah yang tahu secara dalam, secara detail apa yang menjadi tantangan hidup kami. Hanya Engkaulah yang sanggup melepaskan kami. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang dinyatakan. Karena itu kami percaya hari ini terobosan terjadi. Hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini jawaban-jawaban sudah dijawab Tuhan. Hari ini Tuhan sudah melakukan perkara yang tidak mungkin bagi manusia. Dan kami percaya Tuhan akan ada kesaksian. Kesaksian di mana Tuhan menjawab umat-Nya. Di mana Tuhan menyatakan hadirat-Nya. Dan juga Tuhan bagi umat-Mu yang berkomitmen untuk mendoakan, memenangkan, dan memuridkan 2 orang dalam tahun 2026. Hamba berdoa Tuhan supaya Engkau berikan orang-orang itu, dan kami percaya Engkau taruhkan pada waktu yang tepat. Dan kami minta Roh Kudus untuk bersaksi mengenai Kristus pada orang-orang itu Tuhan. Sehingga pada saat kami mengabarkan Injil, orang-orang itu adalah dengan mudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hati Engkau adalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa untuk Christmas concert, The Promised One, tanggal 20-21 ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan, hadirat Tuhan akan dinyatakan. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka akan pulang dengan sukacita. Mereka akan mengatakan Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Tuhan itu menjawab segala persoalan saya. Dan kami percaya transformasi terjadi. Mereka akan melayani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan. Kau berkati umat-Mu, biar berkat ilahi menyertai umat-Mu. Dan kami percaya damai sejahtera sukacita Tuhan akan selalu menyertai umat-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan